Zikir setelah sholat wajib, mana yang lebih utama? Zikir pagi, petang, beda ya. Zikir setelah sholat wajib dengan zikir pagi, petang tentu berbeda. Memuji Allah dengan tasbih, takbir, tahmid, atau membaca Al-Quran. Mana ada waktu ya? Waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kita taati. Tapi salah baca Al-Quran apa istighfar, ya tentu istighfar. Setelah istighfar Allahumma antas salam, kemudian baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Setelah selesai silakan baca Al-Quran. Jadi ada waktu sendiri-sendiri, dan waktu ini sangat rahasia. Bayangkan sama-sama menyembelih kambing, yang satu dapat pahala luar biasa, yang satu nggak dapat pahala, padahal sama persis, dan beda waktunya mungkin cuma 1 jam. Ya, terjadi pada diri sahabat menyembelih kambing sebelum sholat Idul Adha. Kata Nabi, nggak sah. Kalau ingin sah, kurban lagi. Ya. Lalu dia kurban lagi, cari-cari kambing, nggak ada yang musimnya, yang sudah 2 tahun, adanya yang jadaah 1 tahun lebih. Kata Nabi, boleh, tapi ini yang terakhir. Setelah ini tidak boleh lagi. Ucapan Nabi menunjukkan bahwa tidak sah kurban kambing yang masih jadaah, harus yang sudah musim mencapai 2 tahun, kecuali domba. Domba boleh kurang dari 2 tahun, bahkan setahun atau kurang boleh. Kalau celana terkena air liur anjing, apakah cukup dicuci dengan air yang sudah menjadi suci? Iya, yang dicuci 7 kali itu bukan celana, tapi bejana. Bejana itu ember, baskom, mangkok yang ada airnya. Lalu air itu diwalago. Idza walagol kalbu fi inahikum, kan dalilnya begitu. Apabila anjing walago, air yang ada di bejanamu, ember misalnya, maka cucilah ember itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Walago itu minum pakai lidah. Anjing, kucing kan. Kalau kucing nggak perlu, ya rata-rata hewan kan minumnya kan pakai lidah begitu kan. Kan dia nggak bisa mengangkat embernya gitu kan. Ya, nyedot kayaknya juga enggak ya. Rata-rata hewan kan, anjing, kucing itu minumnya pakai lidah. Itu namanya walago. Nah, untuk sapi, kerbau, kucing mewalang bejana kita, ember itu nggak masalah. Tapi anjing cuci 7 kali. Adapun kaki kita, kemudian celana kita, sarung kita, ya tidak. Ya, kan tidak walago tadi. Bagaimana memakan hasil ikan dari lautnya non samawi? Apa maksudnya? Maksudnya di luar Yahudi dan Nasrani nggak masalah, ini kan ikan, ya kan? Yang nggak boleh itu daging. Yang daging kan harus disembelih. Yang nyembelih orang Buddha atau orang Hindu atau orang Konghucu, ya haram. Harus kaum muslimin atau minimal Yahudi dan Nasrani. Adapun ikan nggak masalah, kan tidak disembelih. Itu menggoreng ikan disembelih dulu gitu, enggak, bahkan dibanting-banting, enggak masalah. Apakah setiap dosa yang dilakukan seorang istri akan ditanggung semuanya oleh suami? Suami tahu apa tidak? Ketika suami tahu
dan membiarkan nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, iya ikut ditanya, bukannya ditanggung ya. Artinya si istri dosa, suaminya juga dosa. Saya biarkan istri saya tidak sholat di depan saya biarkan istri saya buka aurat, nggak pakai jilbab di depan saya ikut berdosa ketika saya diam saja. Bukan saya nanggung dosa dia nggak dosa, saya dosa, bukan. Sama-sama berdosa. Kecuali berbuat maksiat di belakang kita, di depan kita sholat, puasa, pakai jilbab dan seterusnya, kita pergi nggak sholat, nggak pakai jilbab dan kita nggak tahu, ya tentu kita tidak ikut berdosa. Apa yang membuat Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail menceraikan istrinya? Akhlak, ya. Terlihat akhlaknya di situ. Mengeluh begini begitu kan, lumayan panjang kisahnya itu ya. Terhadap istri yang suka mengeluh akhlak yang buruk, maka boleh menceraikan. Bahkan tentu ijtihad Nabi Ibrahim ini benar, karena tidak turun wahyu menegur beliau ya. Apakah ada khilaf merapatkan jari dalam sujud? Setahu saya tidak ada ya. Seandainya ada khilaf, ya cukup kita berpegang kepada sabda Nabi bahwa ketika sujud kan jari-jari kita itu harus rapat seperti itu, seperti ini, atau harus renggang seperti ini, atau harus ada pertengahan. Ini ada tempatnya masing-masing. Kapan harus rapat? Ketika sujud. Kapan harus renggang? Ketika ruku. Maka ruku jangan begini ya, tapi renggang. Kapan antara renggang dengan rapat? Ketika takbir. Ketika takbir antara renggang dan rapat. Apakah benar dakwah Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat musik dan wayang? Kurang tahu saya. Tanyakan kepada yang bersangkutan. Apa hukum memakai obat penumbuh jenggot? Kalau memang tidak tumbuh ya sudah. Ada beberapa sahabat yang tidak tumbuh kan, nggak usah tekan. Tapi mengandung alkohol, apakah berarti haram? Begini, ketika buah tanpa sengaja mengandung alkohol misalnya, dan buah tersebut tidak dibeli, tidak diminum untuk mabuk, nggak masalah. Karena Nabi juga tidak menyebut-nyebut alkohol kan. Yang Nabi sebut adalah muskir. Isim fa'il dari askaro yuskiru, artinya yang memabukkan. Maka seandainya mengandung alkohol karena memang proses alami, tapi nggak memabukkan, dan nggak ada orang mabuk dengan sengaja minum itu, ya. Mau beli tape mau buat apa mabuk. Tidak dengar kita ya. Ya whisky lah, apa bir lah kan gitu. Nggak ada pakai tape. Walaupun insya Allah mengandung alkohol, semua orang tahu, alami saja. Maka inti haramnya itu bukan alkohol itu, tapi memabukkan atau tidak. Apa doa terbaik untuk orang tua yang sudah menikah? Pilih wali-wali tadi. Ya, kalau muslim ya. Kalau kafir jangan. Nabi Ibrahim saja tidak berani, Rasulullah juga tidak berani. Apalagi kita. Kalau ayah ibu kita kafir. Ya, itu saja. Subhanallah wa bihamdihi.